Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang dan inang dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur memasuki hari yang baru di hari ini, di pekan ini, dan tentu kita tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, meskipun banyak hal yang kita hadapi. Dan dengan penuh rasa syukur, saya tetap merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya, meskipun saat ini saya harus memasuki karantina hari ke-6 setelah kembali dari perjalanan jauh dan sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi dengan penuh syukur saya senantiasa bersukacita karena tetap masih bisa bersama-sama dengan Amang dan Inang di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Karena itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Senin 6 September 2021, diambil dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita dahulu adalah anak-anak kegelapan. Tentu ini adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan kehidupan orang-orang percaya sebelum mereka menerima Kristus. Tentu sekali dalam kehidupan kita ada sebuah titik simpul yang selalu menggambarkan naik turunnya kehidupan orang-orang percaya. Meskipun mungkin mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, namun dalam perjalanan hidupnya mereka sering meninggalkan Yesus. Mereka sering menomorduakan Yesus dalam hidup mereka. Karena mungkin dalam pengalaman hidup mereka, dalam menjalankan bisnis mereka, dalam menjalankan pekerjaannya, seringkali mereka merasa bahwa mereka dapat melewati semua dan mereka dapat mencapai kesuksesan, sehingga mereka merasa bahwa tanpa Tuhan mereka toh bisa dapat melalui itu semua dengan keberhasilan. Atau pada saat-saat tertentu ketika menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, pada saat mereka betul-betul berjuang untuk mengatasi berbagai persoalan dalam hidup mereka, dan pada akhirnya mereka lolos dan mereka mengatakan kami dapat melewatinya karena kami sungguh-sungguh berdisiplin dan bertekun mengatasi setiap hal, dan itu tentu adalah karena perjuangan kami. Atau mungkin mereka yang dahulu telah menerima Yesus dalam perjalanan hidup mereka, mereka sering mendapatkan keberhasilan dan mereka menganggap itu sebagai sebuah pencapaian karena kekuatan, karena mereka mengandalkan kecakapan mereka, keterampilan mereka dalam mengatasi semua di tengah-tengah kehidupannya. Jemaat di Efesus juga mengalami hal yang sama, meskipun mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi seringkali godaan untuk melakukan kehidupan kegelapan itu menggoda mereka dan menjauhkan dari Kristus. Dan itu tentu menjadi satu pukulan yang hebat bagi kehidupan jemaat, terutama jemaat di Efesus, jemaat di mana mereka sedang membangun persekutuan, kesatuan jemaat, tetapi perilaku-perilaku kegelapan sering mengintip dan merusak kehidupan jemaat itu, merusak kehidupan persekutuan di tengah-tengah umat. Tentu ini bukan hanya pengalaman jemaat di Efesus, ini juga menjadi pengalaman hidup kita. Kita yang dipanggil menjadi anak-anak terang semestinya harus terus mendorong kita, menyemangati, dan memberikan sebuah komitmen yang baru bagi hidup kita, supaya kita tetap memelihara kesatuan di tengah-tengah jemaat. Dan ini tentu sangat kita perlukan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Bukan hanya karena dampak COVID yang terus masih harus kita hadapi dengan kesabaran, dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, serta dampak-dampak buruk yang diakibatkan, kita juga melihat ada perubahan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Ini juga tercermin dalam diskusi kita dengan beberapa jemaat yang sempat bersama-sama dengan kami membagi pengalaman. Jemaat-jemaat yang ada di luar Indonesia kita, mereka juga mengalami dampak buruk atas apa yang diakibatkan oleh COVID ini. Tidak hanya masalah ekonomi, sosial, tetapi juga menyangkut kehidupan pribadi. Ada semacam sebuah gejala yang mungkin diakibatkan oleh sulitnya
orang-orang Kristen untuk beradaptasi dengan keadaan baru ini, sehingga mereka sering meledak, meletup, dan mereka seringkali tidak memakai akal sehat untuk menghadapi setiap hal dalam kehidupan mereka. Sering mereka memakai ego sektoral mereka dan mengabaikan pentingnya membangun persekutuan. Dan ternyata ini tidak hanya terjadi di sekitar kita, juga terjadi di banyak tempat. Karena lamanya kita harus terisolasi, lamanya kita harus hidup dengan aturan-aturan yang ketat, lamanya kita harus hidup tidak sebagai manusia otonom seperti sedia kala, di mana kita memiliki independensi, memiliki kebebasan yang penuh mengatur diri kita. Tapi kurang lebih 1,5 tahun ini kita dapat merasakan bahwa restriksi yang begitu ketat, aturan-aturan harus kita ikuti, satu protokol kehidupan yang membawa kita sepertinya sering merasa tersiksa. Kita yang mungkin selama ini menjadi pemimpin atau yang sering mengatur atau memiliki wewenang untuk mengatur orang-orang tertentu, pada saat ini semua kita mengalami bahwa kita harus taat pada aturan-aturan pemerintah kita. Dan ini tentu tidak gampang bagi semua orang. Ini tentu masing-masing berbeda-beda pada pengalaman setiap orang. Karena itulah panggilan firman Tuhan hari ini, supaya kita hidup menjadi anak-anak terang sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menampakkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama sekali, secara konkret itu boleh kita pertaruhkan di tengah-tengah berbagai realitas kehidupan kita sekarang ini. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu harus terus memiliki sikap positif terhadap apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Memiliki pandangan-pandangan yang positif terhadap usaha-usaha pemerintah. Sebagai warga gereja, kita tentu juga harus berpikir positif. Kita tetap harus melihat ada kebaikan dalam setiap proses yang kita hadapi. Kita jangan mudah terjebak dalam sinisme, dalam sikap negatif, dalam cara yang reaktif. Tetapi mari kita berdasarkan firman Tuhan pagi ini mengajak kita supaya kita tetap memelihara hidup sebagai anak-anak terang, berpikir dengan jernih, menganalisa setiap keadaan dengan tenang, berpikir sehat dalam menanggapi apapun yang terjadi di sekitar kita, bahkan menanggapi apapun dinamika yang kita hadapi. Mari kita memakai pikiran Kristus, pikiran yang telah mengubah kita menjadi anak-anak terang, membawa kita tetap hidup di dalam kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, dan kita akan dapat memberikan jawaban-jawaban yang positif, sikap yang positif dalam setiap hal. Kiranya firman Tuhan inilah yang selalu membaharui dan mengajar kita untuk tetap berpikir dalam kehidupan anak-anak terang, supaya setiap perilaku, tingkah laku, perkataan, sikap kita, pemikiran kita, sudut pandang kita, marilah kita tetap berorientasi kepada Kristus sumber terang itu. Marilah kita menjauhkan segala perilaku-perilaku kegelapan yang dapat merusak persekutuan kita, yang dapat merusak kesatuan kita, yang dapat merusak hubungan keluarga, yang dapat merusak hubungan dalam pekerjaan. Tetapi apabila kita hidup di dalam terang Kristus, terang Tuhan, pastilah kita akan dapat menghasilkan buah-buah terang, menghasilkan buah-buah roh yang akan dapat menciptakan, membangun sebuah atmosfer, membangun kehidupan yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih memberikan peluang untuk siapapun bertumbuh menjadi anak-anak yang dapat menghasilkan karya-karya positif di tengah-tengah kehidupannya. Kiranya kasih Kristus menyertai kita dan mengajak kita untuk tetap hidup dalam terangnya, sehingga kita membuahkan buah-buah roh yang menghasilkan perilaku hidup anak-anak terang. Tuhan Yesus menyertai dan menguatkan kita di sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dalam kelemahan kami, Tuhan selalu menguatkan kami. Dalam kegelapan pemikiran kami, dalam sikap kami yang negatif, Tuhan selalu menerangi hati kami, memberikan sumber terang dari surga, supaya kami melangkah dengan terang Kristus. Dalam menghadapi apapun, menyikapi apapun, kami dapat berjalan dalam terang Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami mengawali setiap kegiatan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah terang Kristus selalu menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan,
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.